Pagi itu, mentari baru saja menyibak kabut tipis yang menggantung di atas pasar Bintoro, Demak. Hiruk-pikuk pedagang mulai menggeliat, sayup-sayup terdengar suara tawar-menawar ibu-ibu rumah tangga yang ingin membeli bahan dapur. Tapi di tengah keramaian itu, aura mencekam justru merambat pelan, seperti angin dingin yang menusuk tulang. Semua kepala menunduk, mulut-mulut terkatup rapat, dan langkah-langkah tercekat saat sosok besar berbadan kekar melangkah pelan, menebar tatapan tajam penuh ancaman. Dialah Kang Blegor, preman pasar yang namanya sudah membuat banyak pedagang kehilangan nyali. Kang Blegor bukan sekadar preman. Ia seperti raja kecil di pasar itu. Tubuhnya tinggi besar, bertato naga di lengan kiri, dan bekas luka bacokan yang menganga di pelipisnya seperti medali kekejaman. Ia dikenal beringas dan tak segan menumpahkan darah hanya untuk uang receh. Satu demi satu pedagang ia hampiri, bukan untuk berbelanja, tapi untuk menagih uang keamanan. Ironisnya, justru kehadirannya lah yang membuat pasar itu terasa tidak aman. "Woi, Din, mana setorannya minggu ini?" bentaknya sambil menghentakkan kaki ke lapak jualan seorang pemuda penjual bawang. Din gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia baru saja kehilangan barang dagangannya karena banjir semalam. "Maaf Kang, saya belum dapat untung," gumamnya terbata. Tanpa ampun, Kang Blegor mengayunkan tangan kanannya, menamparkan wajah Din dengan keras. Suara tamparan itu memecah keramaian pasar. Para pedagang dan pembeli tercekat, sebagian terdiam dalam ketakutan, sebagian lagi memilih cepat-cepat pergi agar tak terlibat. Darah segar mengalir dari bibir Din, tapi ia hanya bisa meringis dan memegangi pipinya yang berdenyut. "Blegor meludah ke tanah, besok gue datang lagi. Kalau lu masih nggak punya duit, gue yang ngelucutin dagangan lu," ancamnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan Din yang terisak menahan rasa malu dan sakit. Bagi Kang Blegor, rasa takut orang lain adalah kepuasan. Ia hidup dari mencuri ketenangan orang lain, karena dalam dirinya sendiri tak pernah ada kedamaian. Masa lalunya suram, dibesarkan di jalanan, dikhianati oleh keluarga, dan disakiti oleh orang yang seharusnya melindunginya. Ia percaya dunia adalah tempat saling menerkam, dan dia memilih jadi pemangsa paling buas. Namun yang tak ia tahu, hari itu adalah awal dari sebuah perubahan. Di sudut pasar, di balik kerumunan orang-orang yang ketakutan, sepasang mata tua memperhatikannya dengan tenang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan iba. Sosok itu mengenakan sorban putih dan membawa tasbih di tangannya. Namanya Ustadz Karim. Dan tanpa sepatah kata pun, ia mulai membaca doa dalam hati, mendoakan lelaki keras itu agar suatu hari kelak diberi petunjuk. Langit pagi itu tampak biasa saja, tapi di antara debu pasar dan darah yang menetes, takdir sedang menuliskan lembar pertama dari sebuah kisah pertobatan, kisah tentang seorang preman bengis yang akan segera bertemu dengan cahaya. Pagi berikutnya, Kang Blegor kembali menyusuri lorong-lorong pasar dengan langkah lebar dan suara sandal jepitnya yang keras bergema di lantai semen yang lembab. Sorot matanya tajam, mencari mangsa baru. Para pedagang buru-buru menyembunyikan dompet mereka, ada yang bahkan menutup lapak lebih awal begitu mendengar suara Kang Blegor. Teror yang ia bawa sudah mendarah daging di benak warga. Namun kali ini, matanya tertuju pada lapak kecil di dekat pintu utara pasar. Sebuah meja sederhana dengan beberapa buku agama dan sarung tergelar rapi. Di baliknya, duduk seorang lelaki tua bersorban putih. "Ustadz Karim." Kang Blegor menghentikan langkahnya, keningnya berkerut. Ia belum pernah melihat sosok itu berjualan sebelumnya. Matanya menyipit, lalu tertarik pada kotak kecil bertuliskan "Infak Dakwah" di samping dagangan. "Heh, ini pasar, bukan masjid. Lo dagang sarung di sini harus bayar juga," hardiknya, menunjuk langsung ke kotak infak itu. Beberapa orang yang menyaksikan langsung menahan napas, takut kalau Kang Blegor akan kembali mengamuk. Namun Ustadz Karim hanya menatapnya tenang, sambil mengusap tasbih di tangannya. "Maaf, Nak, saya tidak memungut keuntungan. Semua ini infak dari warga.
Saya hanya membagikan dan berdakwah kepada yang mau, jawabnya lembut, tanpa sedikit pun nada ketakutan. Suaranya datar, namun terasa menembus jantung. Warga sekitar menatap tak percaya, tak ada yang pernah menjawab Kang Blegor seperti itu. Blegor mendengus, lalu menendang salah satu sarung di meja hingga jatuh ke tanah. Gue gak peduli lo dagang apaan. Yang dagang di sini harus setor ke gue. Kalau gak, bisa celaka. Ia mencengkeram kerah baju Ustadz Karim dengan kasar. Tapi lagi-lagi, Ustadz tua itu tak melawan. Ia hanya memejamkan mata dan berbisik, kalau aku mati hari ini karena kamu, semoga Allah mengampunimu, nak. Tangan Kang Blegor mendadak gemetar. Ada sesuatu dalam suara dan tatapan Ustadz itu yang tak bisa ia lawan. Bukan karena takut, tapi seperti dihantam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Seketika ingatannya melayang ke masa kecil, saat ibunya dulu selalu berdoa di atas sajadah, memohon agar anaknya kelak menjadi orang baik. Suara itu, suara doa, sama seperti suara Ustadz ini. Suasana menjadi hening. Tak ada yang berani bersuara. Hanya detak jantung Kang Blegor yang berdebar keras, bingung antara amarah dan rasa bersalah yang asing. Perlahan, ia melepaskan cengkeramannya, mendorong tubuh Ustadz Karim dengan kasar tapi tak melanjutkan aksinya. Ia berbalik, meludah, dan pergi dengan langkah terburu-buru. Para pedagang hanya saling pandang, tak percaya preman sekejam Blegor bisa kalah oleh kelembutan. Ustadz Karim mengusap kerah bajunya yang kusut, lalu merapikan sarung yang tadi ditendang. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun tentang insiden itu. Namun sebelum melanjutkan duduknya, ia menatap ke arah langkah Blegor yang menjauh. Hatinya belum mati. Insya Allah, pintu taubat masih terbuka untuknya, bisiknya lirih. Langit di atas pasar perlahan mendung, seolah ikut menanggung beban hati seorang lelaki keras yang tengah diguncang nurani. Di balik ketegasan dan otot kekar, ternyata masih tersisa secuil jiwa yang belum sepenuhnya tertutup dosa. Sejak insiden itu, pasar Bintoro menjadi lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang masih saling membicarakan keberanian Ustadz Karim menghadapi Kang Blegor tanpa gentar. Namun bukan hanya keberanian itu yang menggema, melainkan juga tatapan lembut Ustadz tua itu yang justru membuat preman segarang Blegor kehilangan kendali. Banyak yang mulai datang ke lapaknya, bukan hanya untuk membeli sarung atau kitab kecil, tapi untuk mendengarkan petuahnya yang menyejukkan. Ustadz Karim memang tak banyak bicara, namun setiap kalimatnya seperti air yang menyirami hati yang kering. Sementara itu, Kang Blegor mengurung diri di rumah kontrakannya yang kumuh di gang sempit dekat rel kereta. Tak ada tawa membahana seperti biasanya, tak ada dentuman musik keras atau suara botol pecah. Ia duduk termenung di sudut ruangan, matanya memandang kosong ke dinding. Bayangan wajah Ustadz Karim terus menghantui pikirannya. Tatapan lembut itu terasa menusuk lebih tajam dari pisau manapun yang pernah ia gunakan. Semoga Allah mengampunimu, kalimat itu berulang-ulang terngiang dalam pikirannya, seperti kutukan yang tak bisa ia usir. Ia mencoba menghibur diri dengan minuman keras, tapi rasanya hambar. Ia ingin keluar dan menghajar orang untuk melampiaskan rasa tidak tenang dalam dirinya, tapi tubuhnya berat melangkah. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi preman, Kang Blegor merasa lemah. Bukan karena luka atau bacokan, tapi karena suara. Seorang tua yang tak melawan ketika diancam. Ia merasa kalah, tapi bukan dengan kekerasan. Hari-hari berikutnya, Ustadz Karim mulai menggelar pengajian kecil di ujung pasar. Beberapa pedagang ikut duduk, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan kisah para nabi. Semula mereka ragu, takut Kang Blegor akan marah. Tapi pengajian itu tetap berlangsung, dan yang mengejutkan, Kang Blegor tak pernah muncul. Seolah ia menghindari tempat itu sepenuhnya. Orang-orang mulai merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari pasar mereka. Namun jauh di ujung gang, Kang Blegor justru menyelinap diam-diam. Ia berdiri di balik pohon, memperhatikan dari kejauhan saat Ustadz Karim duduk bersila di atas tikar lusuh, dikelilingi para pedagang kecil. Wajah Kang Blegor keras, namun matanya bergetar.
Ia tak paham apa yang ia cari di sana. Mungkin sekadar memastikan bahwa ustadz itu tak bicara buruk tentang dirinya. Tapi yang ia dengar hanyalah kisah tentang kasih sayang Allah kepada hambanya, bahkan pada yang paling bejat sekalipun. Tak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni, selama kita mau kembali. Bahkan pembunuh pun bisa masuk surga, kalau ia benar-benar taubat, ucap Ustadz Karim dengan suara pelan, namun jelas terdengar. Kalimat itu menusuk dada Blegor seperti paku panas. Ia masih ingat betul berapa banyak orang yang ia lukai, bahkan nyaris membunuh. Ia selalu berkata pada dirinya bahwa itu demi bertahan hidup. Tapi benarkah? Malam itu, Kang Blegor tak bisa tidur. Di langit-langit kamarnya, bayangan-bayangan masa lalu kembali berdatangan, wajah anak kecil yang pernah ia tendang karena mencuri sepotong ayam goreng, tangisan pedagang yang kehilangan dagangan karena ia bakar, dan teriakan seorang ibu tua yang memohon ampun agar anaknya tidak dipukul. Semua itu kini menari dalam pikirannya seperti parade hantu. Dan di tengah semua itu, muncul wajah Ustadz Karim, mengulurkan tangan, mengajaknya keluar dari kegelapan. Di luar sana, hujan mulai turun perlahan. Tapi bagi Kang Blegor, itu bukan hanya hujan. Itu adalah pertanda bahwa hatinya yang selama ini tandus sedang mulai disirami oleh sesuatu yang belum pernah ia kenal, cahaya. Pagi itu, suasana pasar Bintoro sedikit berbeda. Angin berembus lembut, dan suara lantunan ayat suci dari radio pedagang sayur menambah ketenangan yang perlahan tumbuh di pasar. Para pedagang terlihat lebih tenang, lebih berani menegakkan kepala. Semua berkat kehadiran Ustadz Karim yang tak kenal lelah menyebarkan kebaikan, menyiram hati-hati yang sebelumnya dirundung takut. Namun, seperti matahari yang bersinar cerah tak selamanya berarti hari akan berjalan tenang, bahaya lain mulai mengintai dari luar pasar. Sekelompok preman baru datang dari arah barat Demak. Mereka bukan sekadar pencopet atau pemalak kecil, tapi kelompok terorganisir yang dikenal bengis. Dipimpin oleh Gendon, mantan anak buah Blegor yang dulu terusir karena mencoba menikamnya dari belakang. Kini, Gendon kembali dengan dendam dan niat mengambil alih kekuasaan pasar Bintoro. Ia tahu Blegor sedang melemah, hatinya goyah. Dan baginya, itu adalah kesempatan emas untuk merebut tahta. Pasar ini sekarang kosong, bro, kata Gendon kepada anak buahnya sambil tersenyum menyeringai. Blegor udah tumpul, kita sapu bersih. Siapa yang nolak, ratain. Mereka mulai menyusuri pasar, mengancam beberapa pedagang baru, meminta uang keamanan 2 kali lipat dari yang pernah Blegor tetapkan. Ketakutan yang sempat reda mulai muncul kembali di wajah-wajah pedagang. Kabar itu cepat sampai ke telinga Ustadz Karim. Ia tak gentar. Di sela pengajiannya, ia menenangkan para pedagang yang mulai resah. Jika ada ketidakadilan, jangan diam. Kita tidak sendirian. Allah bersama orang-orang yang sabar dan berani membela kebenaran. Tapi Ustadz Karim tahu, ini bukan lagi sekadar soal dakwah. Ini soal menjaga agar kebaikan yang mulai tumbuh tidak kembali diinjak-injak. Di tempat lain, Kang Blegor masih terkurung dalam pergulatan batin. Ia mendengar dari anak buah lamanya bahwa pasar sedang kacau. Beberapa pedagang kembali diintimidasi, tapi ia tak tahu harus bagaimana. Dulu, ia akan dengan senang hati datang dan menghajar siapa saja yang mencoba merebut wilayahnya. Tapi kini, ia takut kembali ke jalan lama. Ia takut jika harus memakai kekerasan lagi, ia akan tenggelam dan tak bisa kembali. Namun malam itu, suara tangisan kecil memecah sunyi di gang belakang kontrakannya. Seorang bocah laki-laki, anak dari pedagang sayur yang dulu pernah ia ancam, menangis karena ayahnya dipukul oleh preman baru. Bocah itu tak tahu siapa Blegor, hanya memohon kepada siapapun yang ditemuinya agar menolong ayahnya. Paman, tolong, mereka pukul bapak saya, karena nggak punya uang, lirihnya sambil terseduh. Kang Blegor menatap anak itu dalam diam. Ada sesuatu yang pecah dalam dadanya. Rasa marah. Bukan seperti dulu, bukan karena harga diri diinjak, tapi karena ketidakadilan. Karena orang-orang kecil kembali menderita, dan ia tak bisa diam. Perlahan,
Ia berdiri, menatap ke cermin yang penuh bercak debu. Kalau memang gue masih bisa ngelindungin orang, kali ini bukan buat kekuasaan, tapi buat kebaikan. Langkah kaki Kang Blegor malam itu berat, tapi pasti. Di hatinya, masih ada pertempuran. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak melangkah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Dan di kejauhan, Ustadz Karim tengah berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ia tahu, badai besar akan datang, tapi mungkin, ini adalah momen ujian bagi jiwa yang sedang kembali menemukan jalan pulang. Langit pagi di atas pasar Bintoro tampak kelabu, seolah menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di salah satu sudut pasar, terlihat seorang pedagang sayur tua duduk bersandar dengan wajah lebam, bibir pecah, dan tangan gemetar. Di sampingnya, anak laki-lakinya yang semalam menangis meminta tolong pada Blegor masih menggenggam erat tangan sang ayah. Pedagang-pedagang lain hanya bisa menatap dengan pilu. Mereka tahu siapa pelakunya, tapi tak berani berbuat apa-apa. Gendon dan anak buahnya berkeliaran seperti raja baru, menebar ancaman tanpa sedikit pun rasa takut. Tepat saat Gendon sedang duduk di sebuah warung, menyantap kopi dengan penuh kesombongan, datang sosok yang sudah lama tak terlihat. Kang Blegor, tubuhnya masih tegap, meski tak seangkuh dulu. Langkahnya pelan namun mantap, dan matanya tak lagi menyala dengan api ego, melainkan bara amarah yang tenang, amarah yang terpendam karena melihat orang-orang kecil kembali diinjak-injak. Para pedagang yang melihat kehadirannya terdiam. Antara harapan dan ketakutan, mereka bertanya-tanya, akankah Blegor kembali sebagai penyelamat atau sebagai tiran lama? Gendon tertawa saat melihat Blegor mendekat. Hahaha. Lihat siapa yang akhirnya keluar dari sarangnya. Preman tobat, atau cuma pengecut tua yang rindu ribut. Ejeknya sambil berdiri dan menepuk-nepuk dada. Anak buahnya ikut berdiri, bersiap kalau-kalau Blegor nekat menyerang. Tapi Blegor hanya menatapnya dalam diam, seperti seseorang yang menimbang dosa dan keputusan berat dalam hidupnya. Aku pernah salah, Gon, suara Blegor serak tapi tegas. Dulu pasar ini jadi tempat gue nindas orang kecil. Tapi sekarang lo yang lanjutin kelakuan busuk itu, jangan kira gue bakal diam. Gendon terkejut, ia tak menyangka Blegor akan bicara seperti itu. Bukan dengan ancaman atau makian, tapi pernyataan yang mengguncang harga dirinya. Lo pikir jadi preman itu cuma soal nyakitin orang? Gue dulu gak ngerti, tapi sekarang gue tahu. Kekuatan itu harusnya buat ngelindungin, bukan buat nindas. Tiba-tiba salah satu anak buah Gendon melompat maju, hendak menyerang. Namun dengan satu gerakan cepat, Blegor menangkap tangan si penyerang dan membantingnya ke tanah. Suara tubuh menghantam tanah membuat orang-orang menjerit. Tapi Blegor tetap berdiri tegak, tak melanjutkan pukulan. Gue bukan Blegor yang dulu. Tapi kalau lo paksa gue turun tangan, gue nggak akan tinggal diam. Gendon marah. Ia tak bisa menerima bahwa Blegor, yang dulu ditakuti dan kejam, kini bicara soal keadilan dan perlindungan. Lo pikir orang bakal percaya lo udah berubah? Lo pikir cuma karena lo diem-diem dengerin ceramah ustadz kampung itu, lo udah bersih? Nggak segampang itu, Blegor, teriaknya, lalu melempar kursi ke arah Blegor. Tapi kursi itu hanya menabrak udara kosong. Blegor menghindar dan memelintir tangan Gendon dalam satu gerakan mematikan. Suasana pasar berubah mencekam. Orang-orang mulai berdatangan menyaksikan konfrontasi yang tak terelakkan. Tapi ada yang berbeda kali ini. Tak ada sorak-sorai, tak ada tawa jahat, hanya diam, dan tatapan penuh harap. Kang Blegor melepaskan tangan Gendon, lalu menatap sekeliling. Gue nggak akan hancurin pasar ini lagi, tapi kalau kalian semua tetap diam, mereka bakal terusin neraka ini. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Mau terus dibungkam, atau mulai bangkit. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, para pedagang yang biasanya diam mulai bersuara. Mereka berdiri, tidak dengan senjata atau kekerasan, tapi dengan keberanian yang selama ini dikubur oleh rasa takut. Satu demi satu mulai menyatakan penolakan pada Gendon dan anak buahnya.
Mereka sudah cukup menderita. Dan mungkin, mereka mulai percaya bahwa bahkan seseorang seperti Blegor bisa menjadi bagian dari perubahan. Suasana pasar Bintoro memanas. Gendon, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, tak mungkin mundur begitu saja. Sambil mengelus lengan yang tadi dipelintir Kang Blegor, ia memanggil anak buahnya. Hajar dia, gue nggak peduli dia siapa sekarang. Mau tobat, mau insyaf, tetap aja dia musuh. Raung Gendon. 4 orang langsung mengepung Blegor, masing-masing membawa balok kayu dan besi tipis. Para pedagang yang tadi mulai berani, kembali menahan napas. Apakah ini akhir dari harapan mereka? Kang Blegor berdiri tenang. Ia tahu pertarungan tak bisa dihindari. Tapi kali ini ia tak bertarung demi kekuasaan, melainkan demi orang-orang kecil yang selama ini tak punya siapa-siapa. Dengan gerakan sigap, ia menghindar dari pukulan pertama, lalu memukul perut si penyerang dengan siku. Lawannya ambruk. Satu lagi menyabetkan besi, tapi Blegor menangkisnya dengan tangan kosong, lalu menendang keras ke arah dada, membuat pria itu terlempar menabrak tumpukan peti tomat. Namun 2 sisanya berhasil menangkap tubuh Blegor dari belakang. Mereka menghajarnya, memukul punggung dan kepala dengan brutal. Darah mulai menetes dari pelipis Kang Blegor, tapi ia tak menyerah. Dalam hatinya, terdengar suara lantang Ustadz Karim dalam ingatan, orang kuat bukan yang mampu menjatuhkan lawan, tapi yang mampu menahan amarahnya. Kalimat itu menancap dalam seperti tombak, menjadi kekuatan yang membuatnya kembali bangkit, meski tubuhnya sudah hampir tak kuat. Dengan teriakan penuh amarah dan tekad, Blegor menghentakkan tubuhnya, melepaskan diri dari cengkeraman, lalu menghantam satu kepala musuh dengan kepala sendiri. Darah bercucuran, tapi si lawan tumbang. Satu lagi mundur ketakutan, memilih lari dari tempat kejadian. Gendon, menyaksikan semua itu, tak lagi bisa sembunyi. Kini, hanya dia yang tersisa. Dan ia tahu, ia tak punya cukup nyali untuk menghadapi Blegor seorang diri. Namun sebelum Kang Blegor melangkah mendekat, suara tak asing terdengar. "Cukup, Kang." Itu suara Ustadz Karim. Lelaki paruh baya itu datang dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh kewibawaan. "Jangan, biarkan darahmu kembali tumpah untuk hal yang sama. Biarkan hukum dan masyarakat yang mengadili." Ia lalu menoleh ke para pedagang. "Kita bersatu, kita bisa melawan tanpa kekerasan." Blegor mematung, dadanya sesak. Ia masih menggenggam kayu yang sempat direbut dari lawan, tapi perlahan ia jatuhkan ke tanah. Ia menunduk. Momen itu seperti pemisah besar dalam hidupnya. Ia bisa saja menghabisi Gendon saat itu juga. Tapi ia memilih tidak, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa itu menjadi kuat tanpa harus menyakiti. Gendon, yang gemetar dan ketakutan, ditangkap warga. Mereka tak memukulinya. Mereka hanya mengikat dan membawanya ke kantor kelurahan. Bukan dengan emosi, tapi dengan kebijaksanaan. Semua itu terjadi karena satu orang berani memulai perubahan, dan yang lain memilih ikut bersuara. Kang Blegor duduk di pinggir lapak kosong, tubuhnya luka-luka, tapi di wajahnya terpancar ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari itu, pasar Bintoro tak hanya menyaksikan pertarungan fisik, tapi pertarungan dua dunia, dunia lama penuh kekerasan dan dunia baru penuh harapan. Dan meski luka Blegor belum sembuh, tapi hatinya telah mengambil keputusan. Ia tak akan pernah kembali menjadi Blegor yang dulu. Setelah kejadian di pasar, nama Kang Blegor kembali menggema di seluruh sudut Demak. Tapi kali ini bukan sebagai preman yang ditakuti, melainkan sebagai sosok yang membela kebenaran. Meski tubuhnya masih diperban dan jalannya terpincang, Blegor tetap datang ke masjid kecil di ujung kampung, tempat Ustadz Karim biasa mengajar. Di sana, dia duduk di barisan belakang, menunduk dalam diam, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang dulu tak pernah ia hiraukan. Orang-orang yang melihatnya masih ragu, bisa jadi ini hanya sandiwara, pikir sebagian dari mereka. Namun Kang Blegor tak peduli dengan penilaian orang. Malam itu, selepas Isya,
ia mendatangi rumah Ustadz Karim. Hujan gerimis turun, membasahi bajunya yang sudah lusuh. Ia mengetuk pintu dengan pelan, lalu berdiri menunggu. Ketika pintu dibuka, ia langsung sujud di hadapan sang Ustadz. "Saya mohon, Pak Ustadz, ajari saya. Saya gak ngerti apa-apa, tapi saya ingin berubah." Suaranya pecah, tangisnya pecah. Air hujan bercampur air mata, mengalir di wajah keras yang kini luluh oleh penyesalan. Ustadz Karim menatapnya lama, lalu membantu Blegor berdiri. "Perubahan itu berat, Kang. Tapi pintu ampunan Allah selalu terbuka. Kau tak terlambat, asalkan hatimu sungguh-sungguh." Ia mempersilakan Blegor masuk dan duduk. Di sana, di ruang sederhana dengan dinding kayu dan rak penuh kitab, Blegor memulai lembar baru dalam hidupnya, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kerendahan hati. Hari-hari berikutnya, Kang Blegor mulai belajar mengaji, mengenal huruf-huruf hijaiyah yang bahkan dulu tak pernah ia tahu. Ia duduk di antara anak-anak kecil, tak malu meski sering salah membaca. Para tetangga mulai memperhatikannya, sebagian menertawakan, sebagian lagi mulai menghormatinya. Blegor tak ambil hati. Ia tahu perubahan tak datang sekejap, dan luka masa lalunya tak bisa sembuh dalam semalam. Suatu sore, ia menemui seorang pedagang yang dulu pernah ia pukuli. Pria tua itu sedang menata cabai di lapak sempitnya. "Pak, saya minta maaf. Dulu saya pernah bikin Bapak hampir kehilangan mata. Saya gak bisa ngubah masa lalu, tapi saya akan bantu Bapak jaga lapak ini seumur hidup saya kalau perlu," kata Blegor sambil menunduk. Pria tua itu tak berkata apa-apa. Tapi ia menggenggam tangan Blegor, matanya berkaca-kaca. "Kalau Allah bisa maafin, siapa saya sampai nggak bisa?" Hari demi hari, Kang Blegor mulai menata hidup. Ia membantu di masjid, mengangkat karung di pasar tanpa minta imbalan, bahkan memisahkan dua pemuda yang hampir tawuran. Orang-orang mulai datang padanya, bukan untuk takut, tapi untuk meminta nasihat. Sebagian masih menyimpan curiga, tapi waktu perlahan membuktikan kesungguhan niatnya. Namun di balik semua itu, Blegor tahu, jalan menuju ampunan sejati bukan hanya dari manusia, tapi juga dari Tuhan. Di setiap sujudnya, ia menangis. Ia minta dihapuskan dosa-dosa masa lalunya, terutama luka yang pernah ia gores di hati orang-orang yang tak bisa lagi ia temui. Ia tahu, sebagian luka terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Di tengah malam yang sunyi, Blegor duduk sendirian di serambi masjid. Di tangannya ada tasbih tua pemberian Ustadz Karim. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Bukan karena ia telah menjadi orang baik, tapi karena ia sedang menuju ke sana, setapak demi setapak. Suatu pagi yang muram, ketika langit Demak menggantungkan awan kelabu, kabar duka menyebar cepat di pelosok kampung. Ustadz Karim, sosok yang menjadi cahaya dalam kegelapan hidup Kang Blegor, dikabarkan jatuh sakit keras. Penyakit paru-paru yang selama ini diam-diam dideritanya tiba-tiba menyerang hebat. Kang Blegor berlari menuju rumah sang ustadz, dadanya sesak, seakan hatinya tahu ini bukan sakit biasa. Di ruang dalam, Ustadz Karim terbaring lemah, napasnya satu-satu, dan senyumnya masih tetap hangat meski tubuhnya digerogoti rasa sakit. "Pak Ustadz, jangan tinggalin saya belum kuat, saya belum jadi orang baik sepenuhnya," bisik Blegor, memegang tangan gurunya yang dingin. Ustadz Karim menatapnya, matanya berair. "Kang, kebaikan bukan diukur dari akhir hidup orang lain, tapi dari istiqomahmu sendiri. Aku hanya membimbingmu sampai pintu, sisanya, kau yang harus melangkah." Kalimat itu menghantam Blegor bagai petir. Tangisnya pecah. Ia tak pernah merasa sesendiri itu. Beberapa hari kemudian, Ustadz Karim wafat. Masjid dipenuhi pelayat, tapi di sudut paling depan, terlihat Kang Blegor bersujud lebih lama dari siapapun. Ia merasa kehilangan sosok ayah, guru, dan sahabat. Hatinya bergolak, ia ingin marah pada takdir, ingin memberontak. Tapi di dalam sujudnya, ia memilih berdoa, menguatkan hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku goyah," ucapnya lirih.
Hari itu, ia mengantar jenazah Ustadz Karim ke pemakaman dengan langkah gontai tapi penuh keikhlasan. Namun ujian belum selesai. Sepeninggal sang Ustadz, muncul kembali preman-preman lama yang melihat absennya sosok pembimbing Blegor sebagai celah. Mereka mulai mengusik pasar lagi, menakut-nakuti pedagang, bahkan mencoba menyuap Kang Blegor agar kembali ke dunia lamanya. Salah satu yang paling gigih adalah Togar, preman dari luar Demak, yang dulunya takut pada nama besar Blegor. Kini, ia menantang, kalau lo bener-bener udah tobat, lo gak bakal lawan gue. Tapi kalau lo masih punya nyali, ayo kita tentuin siapa yang paling jago di kota ini. Tawaran itu mengguncang batin Kang Blegor. Ia tahu, jika ia meladeni tantangan itu, maka satu kakinya kembali masuk ke dunia lama. Tapi jika ia diam, pasar bisa kembali porak-poranda, dan semua perjuangannya sia-sia. Dalam kebimbangan itu, ia kembali ke masjid, duduk di sajadah yang biasa dipakai Ustadz Karim. Ia menangis, menggenggam tanah. Apa aku harus kembali berkelahi untuk melindungi kebaikan? Di tengah malam, Kang Blegor bermimpi. Ia melihat Ustadz Karim tersenyum di bawah pohon rindang. Kau boleh melawan, tapi jangan biarkan amarah yang memimpin tanganmu. Lawan dengan akal dan doa. Pagi harinya, ia bangun dengan tenang, dan tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengajak para tokoh kampung, para pemuda, bahkan para mantan preman yang sudah insaf, untuk bergabung bersamanya menjaga pasar dan kampung dari ancaman baru. Hari ketika Togar datang menjadi penentu. Tapi alih-alih satu lawan satu seperti yang diinginkan Togar, ia disambut oleh puluhan warga yang berdiri. Berjejer, semuanya dipimpin oleh Kang Blegor. Ini bukan tentang gue lagi, Gor. Ini tentang kita semua. Kalau lo maksa bikin kerusuhan, lo bakal hadapi kami semua, ujar Blegor dengan suara berat tapi tenang. Togar terdiam, menatap satu persatu wajah yang menatapnya tanpa gentar. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti Blegor yang dulu sudah mati. Yang berdiri di depannya adalah pemimpin baru, lahir dari luka dan taubat. Di saat itu, Kang Blegor sadar ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang warisan kebaikan dari Ustadz Karim yang harus terus hidup. Dan ia, si mantan preman keras kepala, kini menjadi penjaga cahaya di kampung yang dulu pernah ia kelamkan. Beberapa hari setelah Togar dan anak buahnya mundur tanpa pertumpahan darah, suasana di kampung kembali tenang. Pasar ramai kembali, anak-anak tertawa riang berlarian di jalanan, dan masjid yang ditinggal Ustadz Karim mulai dipenuhi oleh wajah-wajah baru yang haus ilmu agama. Tapi di tengah ketenangan itu, Kang Blegor masih merasa ada yang kosong. Ia duduk sendirian di serambi masjid, memandangi sajadah usang milik Ustadz Karim yang masih tergulung rapi. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Pak Ustadz? Bisiknya lirih, seolah berharap arwah sang guru menjawab dari alam sana. Satu malam, hujan turun deras disertai angin. Kilat membelah langit dan petir menggelegar seakan membangunkan kampung. Di tengah kegaduhan alam itu, Kang Blegor bermimpi. Ia melihat Ustadz Karim berdiri di tepi sungai jernih, wajahnya bercahaya. Kang, kau belum selesai. Ilmu yang dulu kau cari, harus kau teruskan. Kau bukan hanya murid, Kang. Kini kau harus jadi guru. Blegor terbangun dengan dada bergemuruh, napasnya terengah. Tapi di matanya, ada cahaya baru, sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Pagi harinya, Kang Blegor memanggil para pemuda kampung ke masjid. Di hadapan mereka, dengan suara yang bergetar, ia berkata, kita butuh tempat belajar. Bukan cuma mengaji, tapi juga belajar jadi manusia yang jujur, kuat, dan bertanggung jawab. Kita bangun pesantren kecil di tanah kosong belakang masjid. Orang-orang menatapnya tak percaya, lalu berdiri satu persatu menyatakan kesanggupan. Bahkan para pedagang pasar menyumbangkan sebagian dagangannya untuk keperluan pembangunan. Sebuah gerakan lahir, bukan dari kekuasaan, tapi dari keyakinan dan cinta. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah bangunan sederhana dari kayu dan bambu. Di atasnya,
Terpampang papan bertuliskan, Langkah Karim, Rumah Ilmu dan Harapan. Nama itu diberikan Kang Blegor sebagai bentuk penghormatan pada sang guru. Ia tak pernah belajar agama secara mendalam, tapi setiap malam ia mengulang pelajaran, menghafal surah-surah pendek, dan belajar tafsir dari kitab peninggalan Ustadz Karim. Ia tidak sempurna, tapi ia tulus. Anak-anak mulai berdatangan. Ada yang yatim, ada yang pernah putus sekolah. Kang Blegor menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia ajarkan bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga keberanian, kejujuran, dan kerja keras. Ia ajarkan apa yang dulu tidak dimiliki, arti dari menjadi manusia. Perlahan, citra sang preman berganti menjadi panutan. Orang-orang memanggilnya Kang Guru dengan rasa hormat. Tapi perjuangannya tidak selalu mudah. Ada yang meremehkan, ada pula yang mencibir, mengungkit masa lalunya yang kelam. Apa pantas orang kayak dia jadi guru? Kata sebagian. Tapi Kang Blegor tidak gentar. Ia hanya tersenyum dan berkata, kalau Allah masih mau ampuni saya, kenapa manusia harus terus menghukum? Di suatu sore, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Kang Blegor duduk di halaman pesantren. Angin sejuk berhembus, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari dalam. Ia menatap langit dan tersenyum. Pak Ustadz, warisanmu tidak akan padam. Insya Allah, selama saya hidup, cahaya ini akan terus menyala. Di dadanya, ia memeluk kitab tafsir peninggalan sang guru, warisan dari langit, yang kini berpindah tangan kepada seorang mantan preman yang telah menemukan jalan pulang. Kedamaian yang baru dirasakan Kang Blegor dan kampungnya mulai terusik saat sebuah kabar buruk datang. Suatu malam, sekelompok orang asing datang ke pasar. Mereka bukan hanya preman biasa, tapi pengikut lama dari geng yang dulu pernah dikuasai Kang Blegor. Mereka membawa dendam yang membara, dan kedatangan mereka bukan untuk damai. Mereka ingin merebut kembali wilayah yang dulu menjadi basis kekuasaan Blegor, dan yang lebih mengerikan, mereka ingin menariknya kembali ke dunia gelap yang dulu ia tinggalkan. Kabar itu sampai ke telinga Kang Blegor saat ia sedang mengajar di pesantren kecilnya. Wajahnya yang biasanya tenang berubah serius, bahkan murid-muridnya merasakan getaran kekhawatiran yang tidak biasa. Ini ujian, anak-anak, ujian yang berat untuk kita semua, ucap Blegor dengan suara serak, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Ia tahu, jika ia gagal menjaga kedamaian, semua yang telah dibangun akan hancur berkeping-keping. Malam itu, Blegor berjalan menyusuri gang-gang pasar, menatap sepi dan remang lampu jalan. Ia mengenang masa lalunya, saat ia masih menjadi preman bengis tanpa hati. Dulu, ia tidak takut menghadapi apapun. Sekarang, ketakutan yang paling besar bukan pada pertarungan fisik, tapi pada kemungkinan kehilangan kepercayaan orang-orang yang ia cintai. Hatinya bergetar antara keraguan dan tekad yang membara. Keesokan harinya, Kang Blegor mengumpulkan para pemuda pesantren dan warga kampung. Kita harus bersiap, tapi bukan dengan kekerasan seperti dulu. Kita bersiap dengan persatuan dan doa. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan anak-anak yang belajar di sini. Ia berbicara penuh semangat, mencoba menguatkan mereka meskipun dalam hatinya sendiri ada badai yang tak mudah ditaklukkan. Para pengikut geng lama mulai mengancam, membuat keributan kecil di pasar. Tapi warga kampung yang kini bersatu tidak gentar. Mereka bersama Kang Blegor menghalau para pengganggu itu dengan keberanian yang lahir dari cinta, bukan dari dendam. Pertempuran batin Blegor semakin berat karena ia harus menghadapi bayang-bayang dirinya sendiri, pengingat masa lalu yang kelam. Di malam yang kelam, Blegor duduk termenung di serambi pesantren. Ia mengingat pesan terakhir Ustadz Karim, jangan biarkan amarah yang mengendalikanmu, tapi biarkan cinta dan iman menjadi kekuatanmu. Air mata mengalir di pipinya saat ia berdoa dengan suara lirih, memohon kekuatan untuk menjaga dirinya dan kampungnya dari kehancuran. Pertarungan berikutnya bukan hanya melawan para pengganggu, tapi melawan godaan untuk kembali ke jalan lama, jalan kekerasan dan kebencian. Kang Blegor tahu, jika ia kalah dalam ujian ini, bukan hanya dirinya yang hancur,
tapi seluruh harapan yang telah ia bangun akan lenyap. Dengan hati yang penuh doa dan tekad baja, ia menatap masa depan yang belum pasti tapi harus ia jalani. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Kang Blegor berjanji pada dirinya sendiri dan pada Allah bahwa ia akan menjaga cahaya kebaikan ini, apapun yang terjadi. Aku bukan lagi preman yang dulu, bisiknya. Aku adalah penjaga harapan, dan aku tidak akan menyerah. Suara itu menguatkan dirinya, menyalakan api kecil yang terus membara dalam dadanya, membimbingnya melewati kegelapan yang akan datang. Beberapa hari setelah ancaman dari geng lama, suasana kampung terasa tegang. Kang Blegor semakin sering duduk termenung di beranda pesantren, memikirkan langkah terbaik. Ia sadar, lawan yang dihadapinya bukan hanya preman biasa, tapi bagian dari masa lalunya yang ingin menariknya kembali ke jurang hitam. Di satu sisi, pesantren dan warga kampung menjadi alasan hidup barunya. Di sisi lain, bayang-bayang gelap yang mengintai selalu mengingatkannya akan kekuatan dunia lama. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang menemui Kang Blegor secara diam-diam. Wajahnya dingin dan tajam, tapi ia membawa pesan penting. "Kang, mereka tak akan berhenti sebelum kau kembali atau mereka hancurkan semuanya. Aku datang atas nama mereka yang dulu bersamamu. Pilihlah, kembali atau hadapi kehancuran." Kata-kata itu menghantam hati Blegor, seperti ancaman yang berbalut nostalgia kelam. Namun, ia tahu ini bukan saatnya ragu. Malam itu, Kang Blegor melangkah ke tengah kampung, duduk di bawah pohon beringin tua. Ia menatap bintang yang berkelip, mencoba mencari petunjuk. Dalam keheningan, bayangan Ustadz Karim kembali muncul di benaknya, mengingatkannya pada jalan yang benar. "Ingat, Kang, takdir tidak selalu soal kekuatan, tapi ketulusan dan keberanian menerima konsekuensi." Hati Blegor bergetar. Ia tahu harus memilih dengan bijak. Keesokan harinya, Kang Blegor mengumpulkan para pemuda dan tokoh kampung. "Kita tidak akan mundur. Kita akan berdiri bersama, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan iman dan persatuan." Suaranya lantang, menggema di antara dinding sederhana pesantren. Ia menjelaskan bahwa kekuatan sesungguhnya bukan dari senjata, tapi dari hati yang tulus dan tekad membangun masa depan yang damai. Togar, pimpinan geng lama, mulai menunjukkan taringnya lebih terang. Ia mengirim pesan melalui seorang utusan, menantang Blegor untuk bertemu di tempat lama, arena pertarungan yang pernah menjadi saksi bisu kekejaman masa lalu. Tawaran itu seperti jebakan maut. Namun Kang Blegor menyadari, menolak berarti memberi ruang bagi kekacauan. Menerima berarti bertaruh nyawa dan keyakinan. Di malam pertemuan itu, Kang Blegor datang tanpa senjata. Hanya ada kesungguhan dan keteguhan di matanya. Togar menertawakan, menganggap Blegor sudah lemah. Tapi ketika Blegor berbicara, suaranya penuh kekuatan. "Aku bukan musuhmu lagi, Togar. Tapi aku juga bukan orang yang bisa kau paksa menyerah. Aku memilih jalan damai, tapi aku siap membela jika kau memaksaku." Pertarungan bukan lagi soal fisik, tapi tentang prinsip dan hati. Ketegangan memuncak, tapi tak ada pukulan yang terlontar. Togar ragu, melihat perubahan pada Blegor yang dulu ditakutinya. Perubahan yang bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata yang membuatnya berpikir ulang. Dalam hening malam, dua dunia yang berbeda berdiri berhadap-hadapan, menimbang pilihan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Ketika fajar menyingsing, keduanya berpisah tanpa pertumpahan darah, membawa pesan yang jelas, masa lalu boleh datang, tapi masa depan hanya bisa dibangun dengan keberanian menerima perubahan. Kang Blegor kembali ke pesantren, hatinya berat tapi lega. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi ia telah mengambil satu langkah besar di persimpangan jalan yang menentukan takdirnya. Setelah pertemuan tanpa darah antara Kang Blegor dan Togar, suasana di kampung mulai terasa berbeda. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan tipis yang menutupi badai yang mulai terbentuk. Pengikut Togar, yang tak sepaham dengan kesepakatan diam-diam sang pemimpin mereka, mulai merencanakan balas dendam dengan cara yang lebih kejam.
Mereka tidak hanya ingin merebut kembali wilayah, tapi juga menghancurkan pesantren dan mencemari nama baik Kang Blegor. Suatu malam yang sunyi, suara ledakan kecil menggema dari arah pesantren. Api mulai menjilat beberapa sudut bangunan bambu, membuat anak-anak yang sedang belajar terbangun dan berlari ketakutan. Kang Blegor berlari keluar dengan hati penuh panik, berusaha memadamkan api bersama warga kampung. Air kering dan alat seadanya mereka lawan kobaran api, sementara di balik gelap, bayang-bayang pengkhianat tersenyum penuh puas. Peristiwa itu mengguncang Kang Blegor, lebih dari yang ia kira. Ia merasa gagal melindungi orang-orang yang mulai mempercayainya. Tapi ia tidak mau menyerah. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, ia berdiri di tengah puing-puing, matanya menyala dengan tekad yang membara. Ini bukan akhir, ini awal baru. Aku akan bangun pesantren ini lebih kuat dari sebelumnya, gumamnya, seolah menantang nasib. Keesokan harinya, kampung berkumpul dalam semangat kebersamaan. Mereka mulai membersihkan puing-puing dan membangun kembali pesantren. Kang Blegor mengatur para pemuda untuk berjaga malam, menjaga kampung dari serangan-serangan berikutnya. Kita harus siap, bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan persatuan dan doa yang tak pernah putus, katanya, membakar semangat warga yang mulai merasa takut. Di tengah usaha keras itu, Kang Blegor mengunjungi makam Ustadz Karim. Ia berdoa panjang, memohon petunjuk dan kekuatan. Pak Ustadz, aku tahu jalan ini berat, tapi aku ingin melanjutkan warisanmu. Tolong aku untuk tetap kuat. Angin malam berhembus lembut, seolah memberi jawaban tanpa kata. Hati Blegor sedikit tenang, tapi ia tahu ujian belum selesai. Hari-hari berikutnya, kampung menjadi medan perjuangan tanpa henti. Tapi Kang Blegor tidak sendirian. Para pemuda yang dulu hanya sekadar murid, kini berubah menjadi pejuang yang berani. Mereka menjaga jalanan, mengajarkan anak-anak, dan membantu membangun pesantren dengan tangan mereka sendiri. Persatuan mereka menjadi benteng yang sulit ditembus musuh. Namun, di balik persatuan itu, Kang Blegor menyadari ada bahaya yang lebih besar, perpecahan dari dalam. Beberapa warga mulai ragu, ada yang takut dan ingin menyerah. Kang Blegor pun harus berjuang bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan ketakutan dan putus asa yang bersembunyi dalam hati manusia. Ia tahu, kekuatan sejati adalah keteguhan jiwa dan iman yang tak tergoyahkan. Ketika fajar mulai menyingsing setelah malam penuh perjuangan, Kang Blegor berdiri di puncak bukit kecil di tepi kampung. Matanya menatap jauh ke arah cakrawala, merasakan angin yang membawa harapan baru. Ini belum selesai, tapi aku percaya, selama kita bersama dan berpegang pada kebaikan, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Dengan itu, ia menatap masa depan yang penuh tantangan namun juga janji kemenangan. Setelah semangat perjuangan membara di kampung, Kang Blegor mulai merasakan dinginnya pengkhianatan menyelinap perlahan dari dalam lingkungannya sendiri. Salah satu tokoh yang selama ini dipercaya menjadi penasehatnya, Pak Hasan, mulai bersikap berbeda. Ia sering diam-diam bertemu dengan beberapa anggota geng lama yang masih belum puas dengan perdamaian. Kang Blegor mencium ada sesuatu yang tidak beres, tapi bukti nyata masih sulit untuk ditemukan. Suatu malam, saat Kang Blegor tengah berdoa di ruang pesantren, ia menangkap suara bisik-bisik dari luar. Dengan hati-hati, ia mengintip dan melihat Pak Hasan sedang berbicara dengan seorang pria asing yang jelas bukan dari kampung mereka. Wajah pria itu dingin, penuh niat jahat, dan keduanya tampak merencanakan sesuatu yang berbahaya. Kang Blegor menelan ludah, hatinya sakit karena pengkhianatan datang dari orang yang pernah ia anggap saudara. Hari-hari berikutnya, suasana kampung mulai berubah menjadi penuh kecurigaan. Informasi-informasi penting mengenai pergerakan warga kampung dan pertahanan pesantren bocor ke tangan musuh. Kang Blegor merasa dikhianati bukan hanya oleh Pak Hasan, tapi juga oleh rasa aman yang selama ini ia bangun. Ia tahu jika tidak segera bertindak, semua perjuangannya akan sia-sia. Dengan hati berat, Kang Blegor memanggil Pak Hasan dan menghadapi pengkhianatan itu secara langsung.
Kenapa kau lakukan ini? Apa yang membuatmu melupakan persaudaraan dan iman kita? Suara Blegor bergetar antara marah dan kecewa. Hasan menunduk, tak mampu menjawab dengan kata-kata, tapi tatapan matanya menyiratkan penyesalan dan ketakutan. Ia mengaku terdesak oleh ancaman dari geng lama, dipaksa mengkhianati demi keselamatan keluarganya. Kang Blegor dihadapkan pada dilema besar. Ia bisa membalas pengkhianatan itu dengan kemarahan dan kekerasan, atau mencoba mengerti dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hati kecilnya, ia memilih jalan kedua, karena itulah kekuatan sejati yang selama ini ia pegang, jalan perubahan dan pengampunan. Keesokan harinya, Kang Blegor dan Pak Hasan bersama-sama merancang strategi baru untuk mengatasi ancaman dari dalam dan luar. Mereka mengumpulkan para pemuda dan warga, membangun sistem keamanan yang lebih ketat, sekaligus menguatkan tali persaudaraan agar tidak mudah terpecah. Kang Blegor menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan, bahwa setiap orang harus saling menjaga dan percaya. Malam itu, pesantren kembali tenang, namun Kang Blegor tahu badai belum berlalu. Ia menatap bintang, berbisik pelan, "Aku percaya, jalan ini benar. Meski penuh liku dan pengkhianatan, aku tak akan berhenti berjuang untuk kedamaian." Semangatnya membara, siap menghadapi segala tantangan yang masih menunggu di depan. Setelah pengkhianatan Pak Hasan terbongkar dan rencana pengamanan diperketat, suasana kampung kembali tenang, namun ketegangan masih menggantung di udara. Kang Blegor merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu musuh belum menyerah dan kini ancaman datang dalam bentuk yang lebih halus dan menyakitkan, ujian dari dalam diri sendiri. Malam itu, ia termenung di depan api unggun pesantren, bertanya pada hatinya, apakah ia sudah benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihan hidup barunya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang menghantam hati Kang Blegor. Pesantren diserang oleh kelompok preman yang jauh lebih besar dan brutal dibandingkan sebelumnya. Mereka datang di tengah malam, membawa senjata tajam dan api, membakar tempat pengajian yang baru saja diperbaiki. Suara teriakan dan tangisan anak-anak terdengar memecah keheningan malam, membuat Kang Blegor merasakan sakit yang tak terperi. Dengan sisa tenaga, Kang Blegor dan para pemuda kampung berusaha melawan, namun jumlah musuh jauh lebih banyak. Mereka terdesak, banyak yang terluka, dan sebagian harus bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Dalam kekacauan itu, Kang Blegor merasakan kesendirian yang mendalam, seolah dunia menolak perubahan yang ia coba bangun. Air mata jatuh dari sudut matanya saat ia mendengar suara anak-anak yang ketakutan di balik reruntuhan. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing dengan darah yang membasahi tanah, Kang Blegor berdiri di tengah puing-puing pesantren yang hancur. Ia menggenggam tangan anak-anak yang selamat, memberikan janji yang begitu kuat. "Kami akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan akhir, ini adalah ujian iman dan keberanian kita." Suaranya bergetar, penuh keteguhan yang lahir dari kedalaman jiwa. Namun di balik keteguhan itu, ada bisikan keraguan yang menyelinap di benaknya. Apa bila perjuangannya sia-sia? Apa bila kekerasan ini akan terus menghancurkan segalanya? Tapi ia ingat pesan Ustadz Karim, bahwa cahaya paling terang muncul dari kegelapan terdalam. Ia bertekad untuk menghidupkan kembali semangat itu dalam dirinya dan orang-orang yang mulai goyah. Malam harinya, Kang Blegor mengumpulkan seluruh warga kampung dalam sebuah musyawarah di bawah pohon beringin. Ia mengajak mereka untuk tidak menyerah, meski kelelahan dan luka masih terasa. "Kita akan membangun pesantren ini bukan hanya dengan batu dan kayu, tapi dengan keikhlasan dan doa," katanya. Suasana berubah menjadi penuh harapan, meski bayang-bayang ancaman masih membayangi. Dalam hati Kang Blegor, perjuangan yang selama ini dijalani mulai menemukan makna baru. Bukan hanya soal melawan musuh di luar, tapi juga melawan ketakutan, putus asa, dan menguatkan keyakinan dalam diri sendiri. Ia tahu, hanya dengan iman dan keberanian sejati, kampung ini bisa bertahan dan menemukan kedamaian yang sejati. Di tengah dinginnya malam,
Kang Blegor menatap langit yang bertabur bintang. Ia berdoa dengan suara lirih, "Tuhan, berikan aku kekuatan untuk terus berjalan di jalan ini, untuk memimpin mereka menuju harapan dan cahaya." Janji itu menjadi api yang membakar semangatnya, menjanjikan babak baru yang lebih berat namun penuh harapan. Setelah musyawarah yang penuh semangat, Kang Blegor bersama warga kampung mulai bergotong royong membangun kembali pesantren yang luluh lantak. Suasana penuh harapan mengalir dalam setiap tetes keringat mereka, seolah luka lama mulai tersiram oleh cahaya baru. Meski tangan mereka lelah dan tubuh mereka sakit, tekad untuk membangun masa depan lebih baik membuat mereka terus maju tanpa henti. Kang Blegor, yang biasanya keras dan garang, kini menunjukkan sisi lembutnya sebagai pemimpin dan pelindung. Di tengah kesibukan membangun, Kang Blegor bertemu dengan seorang pendakwah muda dari kota yang bernama Ustadz Firman. Pemuda ini membawa energi dan ilmu agama yang kuat, serta keberanian untuk membantu warga kampung menghadapi ujian yang belum usai. Ustadz Firman bukan hanya mengajarkan doa dan zikir, tapi juga membimbing Kang Blegor memahami arti sejati pengampunan dan keteguhan hati. Pertemuan mereka menjadi titik balik bagi Blegor untuk membuka hati lebih dalam. Namun, ketenangan mulai terusik ketika kabar datang tentang rencana serangan besar dari kelompok preman yang belum pernah mereka hadapi. Kali ini, musuh tidak hanya mengincar pesantren, tapi juga keluarga dan anak-anak warga. Ketakutan dan kegelisahan kembali merayapi kampung, menguji kesabaran dan keberanian Kang Blegor. Ia merasa beban yang ia pikul semakin berat, namun ia tahu menyerah bukan pilihan. Dengan semangat baru, Kang Blegor mengumpulkan para pemuda dan orang tua untuk mempersiapkan pertahanan. Ia membagi tugas dengan cermat, menguatkan mental dan fisik mereka. Setiap warga diberi peran, mulai dari penjaga malam hingga pengawas jalan. Ustadz Firman membantu menguatkan jiwa mereka lewat pengajian dan doa bersama. Kampung yang dulu penuh keraguan kini berdenyut dengan rasa solidaritas dan keberanian. Malam serangan tiba. Dalam kegelapan, Kang Blegor memimpin barisan warga dengan penuh keteguhan. Mereka bukan hanya melawan dengan senjata, tapi juga dengan doa dan keyakinan yang menyala. Pertempuran sengit terjadi, suara teriakan dan benturan bergema di antara pepohonan. Namun, kali ini berbeda. Warga kampung tidak lagi ketakutan, melainkan penuh semangat membela rumah dan pesantren yang telah menjadi simbol harapan. Ketika pagi mulai menyingsing, suara pertempuran mereda. Meski banyak yang terluka, kelompok preman berhasil dipukul mundur. Kang Blegor berdiri di tengah lapangan, napasnya terengah-engah, tapi matanya penuh kebanggaan melihat warga yang bertahan dan bersatu. Ia tahu ini bukan kemenangan akhir, tapi ini adalah bukti bahwa cahaya bisa muncul di tengah kegelapan yang paling pekat. Dalam suasana yang masih tegang itu, Ustadz Firman berdiri di samping Kang Blegor, menyentuh bahunya dengan lembut. "Kang Blegor, ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ini tentang hati yang tak pernah menyerah dan iman yang kuat. Kau sudah melangkah jauh, dan aku yakin masih banyak keajaiban yang akan datang." Kata-kata itu menguatkan Kang Blegor, mengisi ruang hatinya dengan harapan baru. Malam itu, Kang Blegor kembali ke pesantren yang mulai berdiri kokoh, menatap bintang di langit dengan penuh syukur. "Perjalanan ini panjang, tapi aku percaya kita akan sampai pada kedamaian sejati. Aku akan terus menjaga mereka, menjaga kepercayaan yang telah diberikan." Dengan itu, ia memejamkan mata, mempersiapkan diri untuk babak berikutnya dalam perjuangannya. Setelah pertempuran sengit yang berhasil mereka menangkan, suasana kampung mulai berangsur tenang. Kang Blegor, yang dulunya dikenal sebagai preman bengis, kini menjadi simbol kekuatan sekaligus keteguhan iman. Namun, di balik kemenangan itu, hatinya terus gelisah memikirkan nasib para musuh yang dulu menghancurkan kedamaian kampungnya. Ia merasa bahwa kemenangan sejati tidak hanya terletak pada mengalahkan musuh, tetapi pada kemampuan mengubah hati manusia. Suatu pagi yang cerah, datanglah seorang pria yang tidak asing bagi Kang Blegor. Pak Hasan, yang dulu mengkhianati mereka, kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan.
Ia datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tamu yang ingin meminta ampun dan kembali bersama dalam ikatan persaudaraan. Kang Blegor menatapnya lama, merasakan pergulatan batin yang hebat antara kemarahan dan pengampunan. Dengan suara berat, Kang Blegor berkata, "Pak Hasan, aku dulu mungkin tidak percaya orang bisa berubah, tapi perjalanan ini mengajarkanku sesuatu yang lebih besar dari sekadar amarah. Kalau kau sungguh ingin kembali, mari kita buktikan bersama bahwa cahaya bisa mengalahkan gelap." Mata Pak Hasan berkaca-kaca, dan air mata pun jatuh sebagai tanda keikhlasan dan tekad baru. Tak lama setelah itu, kabar mengejutkan datang ke kampung. Salah satu anggota geng preman yang paling ditakuti, yang selama ini menjadi musuh utama, secara tiba-tiba datang ke pesantren. Ia ingin menemui Kang Blegor, bukan untuk berperang, tetapi untuk belajar dan mencari jalan insyaf. Kang Blegor melihat kesempatan ini sebagai tanda bahwa perjuangan dan doa mereka selama ini mulai membuahkan hasil. Dalam pertemuan yang penuh haru itu, Kang Blegor mengulurkan tangan persahabatan. Ia mengingatkan bahwa jalan perubahan memang sulit, penuh ujian, namun bukan mustahil. Si pria itu pun mulai membuka diri, menceritakan betapa selama ini ia hidup dalam kegelapan, namun melihat keberanian dan kebaikan Kang Blegor membuatnya ingin berubah. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan proses pembelajaran dan pembinaan. Kang Blegor bersama Ustadz Firman dan warga kampung membimbing para mantan preman untuk melepas kehidupan lama mereka, menggantinya dengan semangat baru yang penuh kedamaian dan kebermanfaatan. Kampung yang dulu dikenal karena kekerasan, kini berubah menjadi pusat ketenangan dan pengajaran. Kang Blegor merasa damai mengisi relung hatinya. Ia tahu perjuangannya belum usai, tapi kini ia berjalan dengan keyakinan bahwa setiap manusia punya kesempatan kedua. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga cahaya itu agar tidak pernah padam, demi kampung dan masa depan yang lebih baik. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Kang Blegor mengangkat kedua tangannya, berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk berubah dan membawa perubahan. Jadikan aku hamba-Mu yang selalu mengabdi dan menjadi pelita bagi sesama." Dengan penuh syukur, ia menutup mata, siap menyongsong hari esok dengan harapan dan iman yang teguh.